guys, ketemu lagi. Dan sekarang kita akan menuju ke salah satu tempat peninggalan sejarah yang orang Semarang sendiri itu jarang ada yang tahu guys. Dan itu adalah situs Watu Tugu. Jadi gini guys, ada dua cara untuk menuju ke lokasi. Yaitu yang pertama dari kilometer 90 kita menyeberang lawan arus menuju ke pemakaman umum Tugu. Nah di situ kita masuk gang, ada channel Ponpes Putri Al Hikmah. Nah itu kita masuk, itu di sebelahnya pemakaman umum Tugu ya. Itu kita masuk lurus melewati perkampungan hingga kita sampai di ujung jalan. Nah di ujung jalan itu ada tangga tinggi yang menuju ke situs Watu Tugu. Dan ini salah satu cara yang tidak disarankan karena tangganya ini cukup tinggi. Tapi kalau mau mencoba teman-teman dengan cara ini juga tidak apa-apa. Yang kedua adalah dengan memutar arah di depan Kecamatan Tugu ya. Jadi kalau dari arah Ngalian kita harus memutar dulu di depan Kecamatan Tugu. Tapi cara ini lebih aman dan nyaman dibandingkan kita harus melawan arus di cara yang pertama. Kemudian setelah itu kita akan berbelok ke kiri untuk masuk ke area industri. Nah jadi untuk cara yang kedua ini kita melewati area industri. Ketika kita melewati jalan industri, kita akan melewati juga dengan yang namanya jalan berlubang ya guys. Karena kan jalan ini biasa dilewati oleh muatan berat, truk ataupun kontainer. Jadi jalannya tuh pasti berlubang guys kalau di area industri. Jadi kita bisa pelan-pelan aja di sini ya. Jangan terlalu terburu-buru dan kita terus masuk sampai ke pojok terakhir atau bisa dibilang ujung aspalnya dari area industri ini guys. Ketika sudah melewati ujung aspal, itu kita harus masih berjalan untuk melewati jalan berpasir. Nah, ketika sudah sampai di depan ujung pasir itu kita bisa melihat itu gerbang atau gapura menuju ke lokasi situs Watu Tugu. Sebenarnya sama bentuknya, hanya saja ini lebih manusiawi karena tangganya lebih rendah dan tidak setinggi tadi dan mudah untuk didaki guys. Oke guys, sekarang kita ada di depan pintu gerbang atau gapuranya situs Watu Tugu. Situs ini sebenarnya peninggalannya udah cukup lama guys, tapi nggak terawat karena sempat jadi kontroversi di kalangan warga Semarang. Yuk kita coba masuk. Oke guys, setelah kita tadi naik, disinilah lokasinya situs Watu Tugu. Jadi di dalam kompleks situs Watu Tugu ini sendiri sebenarnya ada dua situs. Yang pertama situs Watu Tugu yang merupakan peninggalan dari tahun 1938 sekitar tahun itulah. Dan kemudian juga ada satu lagi situs yaitu yang merupakan candi. Jadi benar ini dulu situs peninggalan dari kerajaan bertema Hindu ya. Dan tugunya tadi ini merupakan batas antara dua kerajaan yang saat itu berkuasa. Nah, disinilah ada candi tempat para warga dulunya beribadah.
Oke guys, seperti yang kalian lihat tadi, sebenarnya candi ini adalah candi yang dibuat pada tahun 1984 dan ini adalah merupakan replika Candi Gedung Songo yang dilindungi oleh Dinas Purbakala. Tapi entah mengapa sampai sekarang candi ini pun terbengkalai dan tumbuh semak belukar di sekitarnya. Tapi secara bangunan masih terawat dan masih bagus. Tapi entah kenapa ketika memasuki dalamnya, kalian lihat sendiri ada dupa dan sesajen. Itu kesan mistisnya dapat banget guys di dalam sana. Entah masih dipakai atau memang dibiarkan sejak zaman dulu. Oke, sekarang kita mau ke tempat pertapaan yang katanya sih sampai sekarang konon masih dipakai untuk beberapa orang yang punya niat-niat tertentu lah. Guys, yuk ke sana. Saran saja ya, kalau kesini hati-hati banget karena jalannya pun banyak yang masih tertutup rumput, jadi hati-hati banget ya. Pastikan kondisi sol, sepatu atau sandal kalian baik. Guanya yang digunakan untuk pertapaan, dan ayo kita lihat guanya tersebut. Guanya ada di belakang sini. Ingat ya guys, salam dulu sebelum masuk. Assalamualaikum. Guanya sendiri ini belum diketahui sejak kapan ada,
Tapi yang pasti ini kelihatan masih ada yang menggunakan untuk masuk-masuk tertentu. Jadi ada beberapa orang yang memang menggunakan tugu ini sebagai masuk tertentu. Dan seperti kalian tadi lihat ada sebuah kayak batu nisan ya, kotak gitu kayak dari batu. Terus ada sajen-sajennya dan juga ada dupa-dupanya. Jadi kelihatannya memang ada beberapa orang tertentu yang memang menggunakannya untuk hal-hal yang ya mungkin kurang baik. Oh ya guys, jangan lupa ya untuk tadi jalan-jalannya ini aku juga ditemenin sama teman saya tuh, Mas Iwan Madari. Yo. Dia yang tahu lokasi ini sih sebenarnya. Jadi nggak banyak warga Semarang yang tahu tentang lokasi ini, dan lokasi ini sepi guys. Jadi buat kalian yang introvert, suka kesepian tuh cocok guys tempat ini buat merenung berbagai macam permasalahan kehidupan sih bisa sih. Oke guys, sekian reviewnya karena memang nggak terlalu banyak yang bisa direview di sini. Yang penting tempatnya ini bagus dan mungkin bisa dijadikan suatu tempat wisata untuk situs purbakala lah. Situs ini memang benar-benar jarang orang Semarang yang tahu guys. Oke guys, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.